Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya di sana? Tentu saja sehat-sehat saja ya. Bersama Ferry kali ini akan membahas tentang puisi ya, Cikidot. Oke anak-anak, kita akan bahas tentang materi puisi. Apa itu puisi? Pengertian puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dikemas dalam bahasa imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Selanjutnya kita akan membahas tentang menurut para ahli. Yang pertama, menurut H.B. Jasim, puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Sedangkan menurut Sumardi, puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan kata-kata bermakna kiasan atau imajinatif. Menurut Herman Waluyo, puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memasukkan semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batin. Menurut Jasmine Revas, puisi merupakan ungkapan bahasa yang penuh dan kaya akan daya pikat. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Puisi bermakna konotatif, timbul dari sikap pribadi. Puisi bersifat simetris. Puisi juga lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun atau puisi lama. Puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Bahasa yang digunakan puisi lebih padat daripada prosa dan drama. Jenis-jenis puisi, yang pertama itu puisi lama. Yang kedua ada puisi modern kontemporer. Puisi lama adalah jenis puisi yang terikat beragam aturan dari segi irama, bait, hingga suku katanya. Tiap jenisnya memiliki ketentuan yang berbeda dengan jenis lainnya. Berikut ini adalah beragam jenis beserta aturan yang mengikatnya. Pantun, jenis puisi lama yang satu ini pasti sudah akrab di telinga kalian. Berasal dari kata panutun asal Minangkabau. Jenis yang satu ini awalnya dipakai untuk menjalin pergaulan di masyarakat. Karmina memiliki syarat yang tidak berbeda jauh dengan pantun. Karmina bisa dibilang adalah jenis pantun singkat. Talibun, jika Karmina dapat dikatakan sebagai puisi singkat, Talibun adalah sebaliknya. Jenis puisi lama yang satu ini seperti pantun namun memiliki baris yang lebih panjang. Seloka, jika dilihat dari strukturnya, jenis puisi lama yang satu ini sangat mirip dengan pantun. Yang paling membedakan keduanya adalah letak isi. Mantra, tidak ada ciri khusus untuk mantra. Puisi lama yang dianggap memiliki kekuatan gaib ini dapat dikatakan sebagai jenis puisi lama yang pertama kali berkembang.
Satu-satunya ciri khas dari mantra adalah sebagai kata-kata yang diulang untuk memberikan rasa sugesti bagi yang mendengarnya. Syair jenis yang satu ini lebih ke arah bercerita mengenai aturannya sendiri, antara lain sebagai berikut. Gurindam. Jika Karmina dapat dikatakan sebagai pantun singkat, Gurindam adalah syair yang singkat. Jenis puisi modern. Balado adalah puisi yang menceritakan tentang kisah dari sebuah karangan pribadi, mitos atau legenda yang diyakini keberadaannya di masyarakat. Balado terkadang ditulis menyerupai dialog oleh pengarang dengan tujuan untuk menghidupkan cerita yang ada di dalamnya. Ode adalah puisi yang mengungkapkan sanjungan atau pujaan kepada orang-orang yang berjasa. Ode ini biasanya ditulis dalam nada agung dan tema serius, sehingga karakteristik bahasanya terlihat lebih berbeda daripada puisi-puisi baru jenis lainnya. Epigram adalah puisi yang berisi tentang ajaran hidup atau tuntunan ke arah kebenaran. Kata epigram berasal dari bahasa Yunani epigramma yang berarti pedoman, teladan, nasihat, atau ajakan untuk melakukan hal-hal yang benar. Dilihat dari struktur epigram, termasuk dalam kategori puisi yang ditulis dalam bentuk sederhana, singkat, langsung tertuju pada tujuan, serta menggunakan kosakata yang berlebihan. Romansa adalah puisi yang berisi tentang kisah-kisah percintaan dan kasih sayang. Romansa pada umumnya lahir dari pengalaman pengarang tentang kisah percintaan yang pernah dialaminya. Romansa juga bisa lahir dari pengamatan pengarang terhadap orang-orang sekitar yang tengah menjalin hubungan cinta dengan kekasihnya. Elegi adalah puisi baru yang berisi tentang ratap tangis atau kesedihan. Satere adalah puisi baru yang berisi sindiran atau kritikan kepada seseorang atau berkelompok. Himne adalah puisi yang berisi puji-pujian untuk Tuhan, bisa juga pujian-pujian untuk tanah air tercinta serta para pahlawan. Oke, materi yang dapat Bapak sampaikan sementara itu dulu. Selebihnya nanti ketika kita ada pertemuan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.